Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat 100. Berkata Imam Suyuti rahimahullah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan dari kalangan orang-orang ansar. Wahum man syahida badra, mereka itu adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Au jami' as-sahabah, atau semua sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti mereka ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, bi ihsanin, dengan baik, fil amali, dalam amal. Maka radhiyallahu anhum bi ta'atihi, Allah ridha kepada mereka karena ketaatan dia. Wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah bi thawabihi, dengan pahala dia, bi ta'atihi, dengan taat kepadanya, kepada Allah. Wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah bi thawabihi, dengan pahala dari Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa bi qira'atin bi ziyadati min, dalam satu bacaan yang lain dengan ada tambahan min. Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, demikian itu adalah kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan yang nyata. Sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam dari kalangan kaum muhajirin. Al-muhajirun adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah, para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang maksud dengan hijrah pada ayat ini adalah orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Meskipun hijrah itu maknanya umum, karena hijrah itu ada dua makna, ada hijrah fisik, ada hijrah yakni hati, ada hijrah hati. Adapun hijrah hati maknanya adalah yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah yakni larang. Istilah hijrah adalah istilah yang kondang zaman sekarang, yaitu taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan masa lalu yang gelap menuju kepada yakni menuju kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah fisik. Hijrah fisik itu ini meninggalkan tempat yang di situ tidak bisa untuk menjalankan syariat ke tempat yang mudah untuk menjalankan syariat. Itu namanya hijrah. Yaitu ini namanya hijrah. Jadi hijrah fisik itu adalah meninggalkan tempat, karena di tempat itu tidak bisa menjalankan syariat dengan benar. Tidak bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa sholat, enggak bisa pakai pakaian yang menutup aurat, atau apalah, pokoknya tidak bisa untuk menjalankan syariat. Menuju ke sebuah tempat dengan harapan di tempat itu bisa untuk meninggalkan, ini bisa untuk menegakkan syariat dengan baik, maka itu namanya hijrah fisik. Meskipun hijrah itu maknanya umum, tapi muhajirin dalam ayat ini adalah orang-orang para sahabat hijrah dari kota Makkah menuju Madinah untuk menyelamatkan ini agama mereka. Wal ansar, sedangkan ansar adalah ini orang-orang Madinah yang mereka membela Rasulullah SAW dan membela dakwah ke keislaman. Sampai untuk sabiqunal awwalun, terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama
tentang masalah ini. Al-Imam Suyuti rahimahullah taala mengambil ini sebagian pendapat yang beliau kuatkan. Jadi beliau mengatakan ini as-sabiqun al-awwalun itu adalah man syahida badran. Orang yang terdahulu masuk Islam itu adalah orang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Jadi orang yang ikut dalam perang Badar, dan jumlah mereka sedikit, 313 orang. Sebagian para ulama malah mengatakan yang namanya as-sabiqun al-awwalun itu adalah semua sahabat. Semua sahabat itu as-sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang masuk Islam pasca wafatnya Rasulullah baru yang alladzina taba'uhum bi ihsan. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Tapi ada pendapat lain sebenarnya lebih kondang, tapi enggak disebutkan oleh Suyuti rahimahullah. Pendapat lain yang lebih kondang itu adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar adalah man syahida Hudaybiyah. Jadi orang yang sudah masuk Islam yakni saat sebelum perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam saat sebelum perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya pendapat yang paling kondang itu dua. Satu Hudaybiyah, dua Badar. Karena yani dua kasus ini adalah pertama kali Islam itu diakui oleh dunia Arab. Kalau dalam perang Badar itu pertama kali yani kekuatan kaum muslimin itu diakui. Yani ternyata kekuatan Islam kota Madinah mampu mengalahkan kekuatan Quraisy. Jadi mampu mengalahkan kekuatan Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, adapun Hudaybiyah adalah peristiwa pertama orang-orang Quraisy yani sampai rela melakukan perjanjian damai, sampai melakukan diplomasi. Itu menunjukkan bahwasanya kekuatan mereka masih melemah untuk menghadapi kekuatan militer, untuk menghadapi kaum muslimin secara militer. Oleh karena itu kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya sabiqun al-awwalun yani minal muhajirin wal ansar, itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam pasca Hudaybiyah. Pasca Hudaybiyah. Yani sebelum peristiwa Hudaybiyah. Wallahu a'lam. Taib. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan bagus. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka bukan sekedar mengikuti, tapi bi ihsan, dengan yani bagus dalam beramalnya. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang muhajirin enggak mungkin, menjadi orang ansar enggak mungkin, tinggal ketiga kalau kepingin Allah ridhoi. Kita bukan kaum muhajirin pasti, kita juga bukan kaum ansar pasti. Kalau kepingin ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya tinggal yang tiga, yaitu jadilah kita kelompok alladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang beragama mengikuti beragamanya para sahabat dengan baik. Wa mimman haulakum ya ahlal madinati, dan di antara orang-orang yang di sekitar kalian ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, minal a'rab, di kalangan orang-orang Arab, munafiqun, mereka itu adalah orang-orang munafik. Ka Aslam wa Asya' wa Ghifar, kayak Bani Aslam, Bani Asya' dan Bani Ghifar. Itu orang-orang yang tinggal di sekitar kota Madinah, dan mereka adalah yang sebagian besar mereka adalah orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinati, juga di antara penduduk kota Madinah munafiquna aidan, ada orang-orang munafik. Maradu 'alan nifaq, ay lajju fihi wastamarru, mereka itu senantiasa jadi terus berlanjut pada kemunafikannya. La ta'lamuhum, kamu enggak mengetahui mereka. Ini wahai Muhammad, khitabun lin nabi. Jadi ucapan ini Allah tujukan kepada Nabi. La ta'lamuhum, kamu itu tidak mengetahui bahwasanya mereka ada orang-orang munafiknya, baik dari kalangan Arab maupun dari kalangan orang-orang kota Madinah sendiri. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui mereka, kami Allah yang mengetahui mereka. Sanu'allibuhum marratain, kami akan mengadab mereka dua kali. Bil fadhihati awil qatl fid dunya, bil fadhihah dengan membongkar kedok mereka atau membunuh mereka di dunia. Wa adzabil qabr, dan azab azab kubur. Yani marratain. Jadi pertama ini adalah azab dunia, yang kedua azab kubur. Azab dunia itu bisa jadi kebongkar rahasianya bahwasanya mereka ternyata orang munafik, bisa jadi terbunuh, mereka itu dibunuh. Yang kedua adalah azab di alam kubur. Setelah itu summa yuradduna fil akhirati ila adzabin adzim, kemudian di akhirat mereka itu dikembalikan ke azab yang pedih. Huwa
huwa an-nar. Dia adalah neraka. Azab itu adalah azab neraka. Wa qaumun akharun, dan ada kaum yang lain. Itu mubtada. Yani qaumun akharun, yani itu mubtada. I'tarafu bidhunubihim, mereka itu mengakui dosa mereka. Minat takhallufi, dari tidak ikut perang Tabuk. Jadi mereka ada orang-orang yang enggak ikut perang Tabuk itu enggak kakek alasan, tapi ngakui kesalahannya, ngakui dosanya. Na'atuh, i'tarafu bidhunubihim, itu na'at dari akharun. Wal khabaru, sedangkan khabarnya khalatu amalan salihah. Khabar dari wa akharun itu bukan i'tarafu bidzunubihim. I'tarafu bidzunubihim itu na'at, sifah dari akharun. Khabarnya adalah khalatu amalan salihah. Mereka itu mencampur adukkan antara amal saleh. Yani wa huwa jihaduhum qabla dzalik, yaitu jihad mereka sebelum itu, sebelum Tabuk itu mereka ikut Badar, ikut Uhud, ikut Ahzab, dan ikut-ikut perang-perang yang lain. Tapi yani wa'tirafuhum bidzunubihim, dan mereka ngaku berdosa, aw ghairi dzalika, atau yang lainnya, amal-amal saleh. Amal-amal saleh mereka yang sebelumnya itu adalah jihad di jalan Allah. Mereka sekarang ngakui dosa, bertaubat dan yang lainnya. Tapi amal saleh itu mereka campur, wa akhara sayyi'a, mereka campur dengan amal lain yang jelek. Wa huwa takhallufuhum, yaitu mereka tidak ikut perang Tabuk. Asallahu an yatuba alaihim, semoga Allah mengampuni, menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nazalat, ayat ini turun fi Abi Lubabah. Ayat ini turun berkaitan dengan kisah Abi Lubabah. Wa jamaah, dan sekelompok kaum muslimin yang lain. Yani awsaqu anfusahum fi sawaril masjid. Mereka mengikat diri mereka sendiri di tiang-tiang masjid. Karena di zaman Nabi SAW, meskipun masjidnya masih kecil, tapi tiangnya banyak. Kenapa? Ya zaman itu belum ada struktur bangunan kayak sekarang. Zaman itu jadi masjid itu cuma tembok. Jadi kemudian ono gawangi tapi ra ono pintu nih. Ini ada tempat keluar masuk, ada jendelanya juga, tapi nggak ada. Jadi nggak ada pintunya, bisa dibuka tutup. Jadi kemudian di depan, bagian depan, separuh depan, bagian depan Masjid Nabawi itu ono lumrahe rumah pada waktu itu, di atasnya itu ada semacam penutup. Ya, penutupnya itu bisa dinaiki. Ini bisa dinaiki, dan itu butuh kayu. Lah kayu sakmono dawane, ingat ya, Masjid Nabawi itu bayangkan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW lebari apa panjangnya ngono. Dari kono ke kono ngono lebar ya. Lebar itu yani mimbar yang ada di Raudhah. Mimbar yang ada di Raudhah itu tengah. Kemudian dinding, sebagai dinding yani kuburannya Nabi SAW itu dinding rumah Aisyah. Jadi itu dinding sebelah timur, Raudhah itu, mimbar itu bagian tengah, lah sebelahnya lagi. Yani sampai ke sananya persis separuh itu Masjid Nabawi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cermat jenengan lihat aja tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi itu kelihatan kok. Ada tulisannya, bagian atas sendiri itu ada tulisannya. Kalau nggak salah tulisannya itu haddu masjid Rasulullah atau apa gitu kata-katanya. Jadi batasan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masjid Nabawi itu nggak terlalu besar di zaman beliau. Jadi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiang itu banyak. Jadi tiangnya itu banyak karena harus menyanggah ini penutup Masjid Nabawi. Jadi Abu Lubabah dan sebagian para sahabat itu awsaqu anfusahum, mereka itu mengikat diri mereka fi sawaril masjid, di tiang-tiang masjid. Lamma balaghuhum ma nazala fil mutakhallifin, tatkala sampai kepada mereka ayat yang turun berkaitan dengan ancaman keras kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Wahalafu, lalu mereka bersumpah alla la yahulluhum illa nabi. Jadi enggak akan ada yang bisa ngelepas, tidak dibolehkan siapapun melepas ikatan itu illa an-nabi. Jadi tatkala kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahallahum, akhirnya Rasulullah melepas mereka lamma nazala, tatkala turun ayat ini. Itu ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah mengampuni dosa
dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadi mengampuni dosa mereka. Karena orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk itu macam-macam. Ada orang yang benar-benar udzur. Jadi ada orang yang benar-benar udzur karena sakit, karena miskin, gak mempunyai bekal sama sekali, wanita, anak-anak, budak, itu mereka gak ikut berangkat memang karena mereka gak wajib berangkat. Ada udzur. Yang kedua, orang-orang munafik. Gak ada alasan apapun, jadi gak ada alasan apapun, seger buker, sehat dan mempunyai dana, tapi mereka gak berangkat karena penyakit kemunafikan. Jadi karena penyakit kemunafikan. Ada orang-orang yang gak berangkat bukan karena munafik, tapi karena unsur yang lain, dan unsur itu gak bisa diterima. Unsur itu gak bisa diterima. Unsurnya karena panas, karena ini, karena itu unsur, jadi ulur yang tidak bisa diterima. Tapi mereka bukan kelompok orang-orang munafik. Dalil bahwasanya mereka bukan orang-orang munafik adalah yang menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang-orang munafik adalah mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tahu ancamannya, yakni peringatan keras Allah kepada orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Akhirnya ini sebagai tanda taubatnya mereka itu mengikat diri mereka sendiri di tiang-tiang kota, di tiang-tiang masjid Nabawi, dan mereka mengatakan kami enggak akan dilepas kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah melepas mereka setelah turun ayat ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Yani sedekah tutahhiruhum yang bisa membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha dan bisa mensucikan hati mereka. Min dzunubihim dari dosa-dosa mereka. Fa akhadha thulutsa amwalihim. Maka Rasulullah SAW mengambil sepertiga dari harta mereka. Wa tasaddaqa biha, dan beliau bersedekah dengannya. Wasalli alaihim, dan bersalawatlah kamu, doakanlah mereka. Ai ud'u lahum, doakan mereka. Inna salataka sakanun ay rahmatul lahum. Sungguhnya doamu itu ketenangan, sebagai rahmat untuk mereka. Waqila tuma'nina, makna rahmat di situ artinya adalah ketenangan, tuma'nina. Biqabuli taubatihim, ketenangan karena taubat mereka telah diterima. Wallahu sami'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi ayat ini aslinya turun itu tidak berkaitan dengan zakat. Tapi kenapa kok ayat ini selalu dibawa oleh para ulama dalam masalah zakat? Jadi selalu dibawa oleh para ulama dalam masalah zakat. Kaidah usulnya itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi jadikan patokan adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Ayat ini sebenarnya turun berkaitan dengan tobatnya Abu Lubabah. Ayat ini, yaitu ayat yang kondang, biasanya mesti ada di kitab-kitab zakat. Jadi ambillah dari harta mereka sedekah. Yang sedekah itu bisa mensucikan hati, bisa membersihkan jiwa mereka dari dosa. Terus doakan. Jadi kamu wahai Muhammad setelah itu doakan mereka, karena doamu itu akan membuat mereka itu tenang karena taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah yang kemudian dia itu nyesel kenapa enggak ikut dalam perang Tabuk, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti mereka tobat itu mereka ngikat diri mereka. Ini kok iso dia diikat koncone, maksudnya ngikat diri mereka sendiri bicarane. Jadi diikat karo koncone, dewi-dewi gitu, saling ikat gitu. Jadi saling mengikat, dan mereka mengatakan kami jangan dilepas sampai Rasulullah sendiri yang melepas. Kemudian turunlah ayat, asallahu ayyatuba alaihim, kemudian Allah melepas, Rasulullah melepas mereka. Setelah mereka dilepas oleh Rasulullah SAW, mereka itu ngomong, mereka itu sumpah, ya Rasulullah, sebagai tanda bahwasanya kami bertobat, semua harta kami akan kita serahkan di jalan Allah. Semua harta kami akan kita serahkan di jalan Allah. Maka turunlah ayat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Terima aja yang mereka sedekahkan itu, terima aja. Tapi kemudian Rasulullah mengambil dari harta mereka cuma sepertiga. Ini bukan zakat ya, ini bukan zakat. Jadi mereka itu sebagai tanda bertaubat, mereka itu ingin untuk apa? Ingin untuk hartanya semua diserahkan di jalan Allah. Tapi kemudian Rasulullah mengambil cuma sepertiga. Mengambil cuma sepertiga sebagai alat atau sebagai cara untuk membersihkan dosa adalah dengan
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, tapi kemudian ayat ini dibawa umum, dibawa kepada mana umum, karena al-ibratu bi umumil lafadz lebih khusus as-sabab. Jadi patokan dalam ilmu usul, al-ibrah patokannya itu adalah umumnya lafadz, bukan hanya khususnya sebab. Kalau kita perinci lagi, kalau ada sebuah dalil umum, maka dukhulu sababin nuzul nas wa dukhulu ghairihi dhahir. Begitu kalau dalam kaidah ilmu usul. Jadi kalau ada dalil umum, maka sebab turunnya kasus itu ke dalam dalil umum itu adalah nas, paten, mesti itu maksudnya. Adapun yang lainnya itu dhahir. Dhahir itu secara umum masuk, bisa jadi enggak, bisa jadi bisa jadi enggak. Tapi secara umum itu itu masuk. Maka sedekah di sini yang fungsinya sedekah itu adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu berlaku umum. Baik itu sedekah dalam arti kayak begini, wong tobat terus kepengin sedekah, atau sedekah dalam arti kafarah. Jadi orang melakukan tindakan kesalahan kemudian dia bayar kafarah, itu juga masuk sedekah. Sedekah dalam arti sedekah wajib, dalam arti zakat. Sedekah dalam arti sedekah sunnah, dalam arti benar-benar sedekah. Atau sedekah dalam arti hibah, dalam arti hadiah, pokoknya memberikan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada kebaikan tanpa imbalan dunia. Itu adalah mana? Sedekah. Maka itu fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bisa membersihkan harta, bisa membersihkan harta, bisa membersihkan jiwa. Kemudian juga ayat ini, wasalli alaihim, doakanlah mereka, itu juga berlaku umum. Juga berlaku umum, orang yang diberi sedekah, diberi hadiah, diberi zakat, diberi apa, maka syariatnya adalah mendoakan kepada orang yang memberi. Mendoakan kepada orang yang memberi, sampai pun yang memberi itu karena pelanggaran. Contoh kafarah. Ada orang itu melakukan satu tindakan yang mewajibkan kafarah. Kemudian karena dia kafarah itu kan pertama memerdekakan budak Iraono, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut tak kuat. Kemudian dia membayar kafarah, memberi makan 60 orang fakir miskin misalkan. Kemudian kita itu termasuk orang miskin, kemudian diberi, dia mengatakan, "Pak, Bu, ini kafarah. Kafarah ini apa, Mas?" Yuk tanya kok setakon. Kafarah apa? Sebagai kafarah. Ini kafarah. Begitu, tetap wasalli alaihim, tetap doakan kebaikan untuk dia. Wallah. Nah, alam dan ini kenapa makanya di sini jangan heran dengan tafsirnya Suyuti, fa akhadha thuluth. Karena zakat itu gonok sing sekelas sulus. Zakat itu tertinggi itu khumus. Kalau kita katakan rikas itu zakat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikasi al khumusu. Dan rikas itu ada kewajiban bayar khumus. Ada kewajiban bayar khumus. Khumus itu berapa ya, Kan? 20%. Khumus itu 1/5. 1/5 itu 20%. Jadi rikas orang itu ngeduk sumur Ngeduk sumur terus di sumur zaman biyen bukan berukuran. Ngeduk sumur, di jero sumur itu ternyata dalam dapat 6 meter, 8 meter, nemu peti. Peti dibuka ternyata di sini itu mas-mas zaman kerajaan dahulu, mas-mas zaman dulu. Itu ditolong regane 1 miliar misalnya, 1 miliar. Maka wajib mengeluarkan 200 juta. Men Ustaz, enak di nemu 1 miliar, ngeton 200 juta timbang gak nemu. Ini enak di. Nemu uang, nemu harta 1 miliar, tapi wajib mengeluarkan 200 juta timbang gak nemu belas. Yo enak sing nemu. Sik bati 800 juta. Itu rikas. Dan para ulama kita berselisih, rikas itu masuk zakat atau tidak. Rikas itu masuk zakat atau tidak. Dan rata-rata para ulama memasukkan rikas itu dalam fikih zakat. Hanya sebagian ahli ilmi yang mengeluarkan rikas itu dalam fikih zakat. Dalam fikih zakat. Makanya jangan heran kalau kemudian di beberapa kitab itu ada kitabul humus. Ada kitab al-humus. Jadi ada kitabul zakat, setelah kitabul zakat terus ada kitabul humus. Kenapa? Itu berarti alim ini mengeluarkan rikas dari zakat. Biasanya para ulama itu memasukkan rikas ke dalam zakat. Seingat ana yang mengeluarkan rikas itu dari zakat itu Syaukani. Di antara mereka adalah Syaukani, ada dalam Darari itu ada kitabul humus. Jadi kitab al-humus. Itu aja yang paling tinggi, 20
20%. Sedangkan kalau tulus itu sepertiga. Ini sepertiga itu berarti 33%. Ini 3%. Dan itu nggak ada. Karena ini tatkala yang diambil oleh Rasulullah SAW, orang itu niatnya nggak zakat. Orang itu niatnya sedekah semua ini hartanya. Dan orang sedekah semua hartanya itu ada dua kondisi. Yang pertama, sedekah dengan semua hartanya dalam kondisi dia itu arepe mati. Yani arepe mati atau wasiat. Nah, nih kapan bapak mati, yani semua hartanya bapak yang nyisa sedekahkan di jalan Allah. Atau orang sekarat kemudian dia mau yani bersedekah dengan semua hartanya. Kali ini statusnya status wasiat. Dan kalau status wasiat tidak boleh melebihi sepertiga. Tidak boleh melebihi sepertiga, kalau bisa malah kurang dari sepertiga. Tatkala Rasulullah SAW ngomong as-sulus was-sulusu katsir, sulus iku wis kaken. Bahasanya kita itu as-sulus itu wis as-sulus. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Rasulullah mengatakan as-sulus sepertiga, ya wis iku wis kaken. Itu kalau bahasa kita. Karena bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala itu ngeyel. Jadi kepingin untuk sedekah semua, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali putriku tok. Ya Rasulullah, mau tak sedekahkan semua. Rasulullah, jangan. Kalau begitu 2/3-nya ya Rasulullah, jangan. Setengahnya ya Rasulullah, jangan. Sepertiganya ya Rasulullah. Itu bahasa ngeyel ya. Sepertiganya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sepertiga ya wis. Tapi iku wis kaken. Jadi makanya Abdullah bin Abbas mengatakan laukana nas ghaldu min as-sulusi ar-rubu. Seandainya orang-orang itu mau sedekah ya kurang ngono dari sepertiga. Seperempat ngono lho. Kenapa Rasulullah mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir? Itu berarti Abdullah bin Abbas menghadapi orang-orang yang rata-rata kepengin zakat, kepengin sedekah itu akeh. Ini saiki gak perlu bahas ngono. Ini napa? Ora ono sing sepertiga. Ini seperempat yang bumbuan. Ini seperempat yang bumbuan zaman saiki lho ya. Dari zaman Abdullah bin Abbas sampai ngomong laukana nas ghaldu min as-sulusi ila rubu. Seandainya orang-orang itu mau nurunkan, sepertiga lah, nih ngetokno zuhud itu, nih sedekah, nih wakaf sepertiga, seperempat tahi, seperempat, sepertiga. Rasulullah ngomong kakean, karena masyarakatnya rata-rata kepingin separuh, kepingin 2/3, sepertiga lah. Ini zaman saya kan ya, kurang akeh zakati, kurang akeh sedekah, ngono ustaz saiki zaman saiki. Ini kenapa? Ya ora gelem sedekah. Ora gelem sedekah. Taib. Mana sepertiga. Itu kalau kondisi statusnya status wasiat. Adapun kalau seger buker sehat, yani umur sik dawa dalam pandangan akal ya. Orangnya sehat, umur sik 30, 40 kan secara umum sik dawa. Maka itu boleh, sampai pun habis itu boleh. Tapi masing-masing orang hendaknya melihat kondisi imannya. Iman dia dan iman keluarganya. Jadi iman dia dan iman keluarganya. Ojo sampai bareng ngono nelongso, terus ketun, terus nyesel, terus anggaplah dia kuat, keluarganya ngamuk-ngamuk, tambah loro kabeh. Jadi semacam itu. Makanya Rasulullah SAW menerima sedekah total itu hanya Abu Bakar. Umar aja ditolak. Ditolak. Ini apa itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Allah. Nah. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha yaqbalu taubata, sungguhnya Allah itu menerima taubat an ibadihi, dari para hambanya. Wa ya'khudhu wa yaqbalu, yani yaqbalu sadaqah, dan Allah itu menerima sedekah. Wa annallaha huwat tawwab, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha menerima taubat ala ibadihi, atas para hambanya, biqabuli taubatihim, dengan menerima taubatnya mereka. Ar-Rahim, yang Maha pengasih, bihim, dengan mereka. Wal istifham lit taqrir, dan istifham di sini adalah untuk penetapan. Jadi memang Allah itu menerima taubat sampai meskipun dosa, dia sampai gelem bertaubat, jadi maka Allah menerima taubatmu. Nek sampean gelem sedekah sebagai tanda taubat, maka Allah menerima sedekahmu. Jadi karena pertanyaan apakah, yani hamzah istifham, apakah itu, yani memang pertanyaan itu awalnya adalah untuk minta jawaban, tapi nggak selamanya. Ada istifham ingkari, pertanyaan untuk diingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Ada pertanyaan ditakrir, demi mana-mana itu. Terus ditakoni karo kanca liyane, lah sampean gak wae ngajar to saiki. Nah, itu bukan untuk jawaban, tapi apa ya?
untuk takrir, untuk menetapkan ngilingno kalau bahasa kita itu, untuk apa ya? Untuk ngilingno. Untuk ngilingno bahasa saya. Untuk menetapkan, memastikan. Ya, untuk memastikan lah, kalau untuk ngilingno, memastikan. Ini takrir wal qasdu bihi, dan maksud diinginkan adalah tahyijuhum, yani ila taubati, yani wassadaqah. Jadi makna-makna semacam itu ya, yang harus diketahui dalam ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu balaghah. Yani karena kalau tidak itu akan kacau balau pemahaman tafsirnya. Hamzah istifham untuk bertanya, Allah itu bertanya, ruwet kabilan. Yani bertanya apa Allah kok bertanya? Yani ini untuk litakrir. Jadi untuk memastikan kepada manusia bahwasanya Allah itu mesti menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Wal qasdu maksudnya adalah tahyijuhum ila taubah was sadaqah. Tahyij itu mendorong deh. Wong sing asale malas-malas gak kepengin kemudian diomongi tiba-tiba semangat melakukan, itu tahyij. Ngono apa? Memotivasi. Ya memotivasi, pinter. Ini tahyijuhum, memotivasi mereka untuk segera bertaubat dan bersedekah. Yani bersedekah. Wa qul, dan katakanlah lahum, kepada mereka, aulin nas, atau kepada semua manusia. I'malu, beramalah kalian, ma syi'tum, apapun yang kalian amalkan. I'malu ma syi'tum, beramallah semau kalian, apapun yang kalian mau. Fasayarallahu amalakum, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga pasti akan melihat amal kalian. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Wa saturadduna bil ba'tsi, dan kalian nanti akan dikembalikan dengan hari kebangkitan, ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan nyata, ai Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitahukan kalian terhadap apa yang kalian ini amalkan. Fayujazikum bihi, lalu Allah akan membalas kalian dengan amal perbuatan tersebut. Ayat-ayat semacam ini ya akhwan. Jadi ayat-ayat yang membuat manusia itu tenang. Jadi bahwasanya semua amal di dunia itu adalah pasti akan ada balasannya nanti di akhirat. Jadi pasti akan ada balasannya di akhirat. Dan itu mutu hidup. Jadi kita bahwasanya amal kita adalah untuk yani akhirat. Amal kita adalah yani untuk akhirat. Yani bukan untuk bukan untuk dunia. Wa akharuna minal mutakhallifin. Wa akharun, dan ada kelompok lain dari orang-orang yang tidak ikut perang. Murja'una bil hams wa tarkih, dengan hamzah dan dengan tidak ada hamzah. Kalau kalau ada hamzah maka bacanya murja'una. Kalau tidak ada hamzah maka bacanya murjauna. Ini murjauna. Seingatan ada hafaz murjauna. Ya. Wa akharun, yani murja'una bil hams, dengan adanya hamzah. Wa tarkihi, dan meninggalkan hamzah, maksudnya hamzah enggak ada. Yani murjauna, artinya muakharuna anit taubah. Di antara sebagian orang-orang itu ada yang gak dang-dang bertaubat. Yani li amrillah fihim bima yasha, karena urusan Allah tentang mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Imma yu'adzibuhum, yani mungkin Allah itu akan mengazab mereka bi an yumitahum bila taubah, Allah mematikan mereka tanpa taubat. Wa imma yatubu alaihim, atau mungkin nanti jadi Allah akan menerima taubat mereka. Wallahu alim, yani Allah itu maha mengetahui bi khalqihi, dengan makhluknya, hakim, maha bijaksana fi sun'ihi bihim, dalam perbuatan Allah kepada mereka. Wa humuz thalathah, dan mereka adalah 3 orang, yani al-atuna ba'du, yang akan datang ceritanya. Yani yang akan datang ceritanya dalam ayat, yani wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. 3 orang yang mereka itu tidak ikut dalam perang Badar. Mereka adalah Mararah ibnu Rabi', Ka'ab ibnu Malik, dan Hilal ibnu Umayyah. Jadi maksudnya ada orang yang tobat langsung Allah terima, mereka Abu Lubabah dan Kancani. Ada orang yang tobat tapi tobatnya ditunda oleh Allah, menerima tobatnya itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 50 hari kemudian, baru kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi tatkala kan
Yani Ka'ab bin Malik itu sahabat minas sabiqin al-awwalin. Jadi beliau itu sudah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah. Insyaallah nanti datang keterangannya secara lengkap. Jadi pada waktu Rasulullah mengumumkan perang, itu kan masih panas, kayak seneng-senengi Arabe panen. Jadi tatkala para sahabat siap-siap, nyiapkan kuda, nyiapkan pedang, nyiapkan tameng, beliau sisa wanteng ini kebuni. Aku sisa tak susul. Paling kudaku cepet kok saya nyusul aku. Ini pasukan wis berangkat ngono ya. Pasukan wis berangkat, saya durung berangkat. Yani pasukan wis berangkat nah budalo ngono karo kanca-kancane. Karo keluargae. Sik. Yani aku sik nyusul. Sik akhirnya wis jauh dan tidak ada kemungkinan nyusul dan tidak ada kemungkinan nyusul. Padahal Ka'ab itu ditenteni sama Rasulullah. Pada waktu Rasulullah istirahat gitu ya. Kemudian beliau itu bertanya, "Ka'ab mana kok enggak kelihatan?" Ka'ab mana kok enggak kelihatan? Sebagian orang mengatakan enggak tahu ya Rasulullah, wong kayaknya dia itu normal-normal aja dalam kondisinya itu normal. Sebagian sahabat mengatakan paling dia munafik paling ya Rasulullah. Kok enggak melok perang gitu loh. Rasulullah nusu. Rasulullah mengatakan ma arahu illa khairah. Enggak. Dia tidak melihat ke dia kecuali orang yang baik. Tenteni kata-kata kok ada satu orang dari jauh itu datang kelewas ngono ya. Ternyata Abu Dzar. Ka'ab. Enggak. Ka'ab ini ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, mereka itu tiga orang ini itu mereka begitu Rasulullah datang, mereka itu taubat kepada Rasulullah SAW, minta untuk diterima taubatnya, minta maaf dan macam-macamnya, dan mereka mengatakan Rasulullah taala bertanya kepada mereka, apa udurmu? Apa udurmu? Kenapa kamu enggak berangkat? Gitu kata Ka'ab, ya Rasulullah, inni utitu jadala, ya Rasulullah, aku itu diberikan oleh Allah kemampuan bersilat lidah. Aku itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersilat lidah. Tidak pernah ada seorang pun yang pernah menang debat dengan aku. Seandainya jenengan itu bukan Rasulullah, aku mesti selamat. Tapi apa gunanya jenengan itu Rasul? Anggaplah jenengan bisa tak bucui, turun wahyu, entah loro kabeh. Turun wahyu. Ya Rasulullah, aku enggak punya uzur. Aku jujur, aku enggak punya uzur. Akhirnya Rasulullah pulanglah dulu sampai Allah menentukan perkaramu. Lalu Allah menurunkan perkara itu suruh untuk dihukum selama 40 hari total, kemudian 50 hari. Itu makna murjauna. Jadi ada sebagian orang yang enggak ikut perang Badar itu tobatnya ditunda. Muakharun, tobat mereka ditunda. Beda dengan kasusnya Abu Lubabah. Jadi mereka langsung diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa takhallafu kasalan wa mailan ila da'ati la nifaqan. Mereka enggak ikut berangkat itu karena malas. Wa mailan ila da'a, dan kepingin nyantai dulu. Da'a itu ya nyantai. La nifaqan, bukan karena kemunafikan. Walam ya'tadzir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka enggak ikut-ikutan minta uzur. Kalau orang-orang munafik itu kan begitu Rasulullah datang, kalau begitu Rasulullah SAW itu datang, mereka itu minta uzur, ya Rasulullah, sepunten ya Rasulullah, saya enggak bisa berangkat, terus saya sakit. Oh ya wis. Ya Rasulullah, kemarin itu aku udunen misalnya ngono, ya wis. Semua gitu. Nah, makanya itu yang kita katakan kemarin, sampai orang-orang munafik mengatakan huwa udun. Muhammad itu udun. Pokoknya gampang ngomong terima kabeh. Diterima kabeh. Lah, tiga orang ini tidak mau untuk bohong. Tidak mau untuk berbohong, dan mereka tidak minta uzur yang bohong kepada Nabi. Mereka ngaku enggak punya uzur. Kaghairihim, sebagaimana seperti selain mereka dari kalangan orang munafik. Fa wuqifa amruhum 50 lailah, maka urusan mereka ditahan selama 50 malam, 50 hari. Orang-orang Arab itu kalau nyebut hari, sehari semalam itu malam. Kenapa? Karena hari mereka dimulai dari malam. Wa hajarahumun nas, dan orang-orang menghajar mereka. Menghajar itu ya enggak diajak ngomong, enggak diajak apapun, insyaallah dalam cerita mereka. Hatta nazalat taubatuhum ba'du, sampai setelah itu turun taubat kepada mereka. Pas kali 50
Yani pasca 50 hari. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik. Di antara mereka orang-orang munafik, alladzina takhadhu masjidan. Ada sekelompok orang yang mereka itu bangun masjid. Wa hum 12 minal munafikin, dan jumlah mereka 12 orang munafik. Dhiraran, yani madarratan li ahli masjid Quba, untuk memadaratkan orang-orang yang biasanya sholat jamaah di masjid. Dan juga masjid Dhirar itu bukan amal ya, Dhirar itu sifat. Jadi masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik tujuannya itu bukan untuk kebaikan, bukan untuk menegakkan kalimat Allah, tapi untuk dhirar. Jadi untuk dhirar, untuk memecah kesatuan, yani kaum muslimin yang ada di Kuba. Jadi untuk memecah kesatuan kaum muslimin yang ada di Kuba. Wa kufran, jadi wa kufran, dan untuk tindakan kekufuran dan sebagai tindakan kekufuran. Li'annahum banauhu bi amri Abi Amir Ar-Rahib. Jadi karena mereka membangunnya atas perintah Abu Amir Ar-Rahib, liyakuna ma'qalan lahum, untuk menjadi markasnya mereka, untuk menjadi markas mereka. Iso ngumpul-ngumpul, sering ngumpul-ngumpul gitu kan. Kaum muslimin itu ngumpul-ngumpul kan pas salat. Jadi iso ngumpul-ngumpul begitu, sering ngumpul begitu, jadi di tempat salat mereka sebagai markas. Yaqdumu fihi man ya'ti min indihi, akan datang dalam tempat itu, dalam masjid itu orang yang dari sisinya. Ini orang yang dari tempat, ini tempat dia. Abi Amir Ar-Rahib itu orang Syam. Ini orang Syam. Karena ini Abu Amir Ar-Rahib itu, ini kamu bangun markas, tapi ben gak ketok sebagai markas, bangunnya sebagai masjid. Ini bangunnya sebagai masjid. Nanti ini setiap kali ada anak buahku yang mau datang ke tempat kalian, dia langsung datang ke tempat itu. Wa kana dhahaba liyati bijunudin min Qaisar liqitalin nabi. Jadi dan Abu Amir Rahib itu pergi untuk membawa pasukan dari Kaisar Romawi, yang liqitalin nabi, untuk memerangi Nabi. Wa tafriqam bainal mu'minin, dan untuk memecah belah kaum mukminin. Alladzina yusalluna bi Quba, yang mereka salat di masjid Quba. Bi salati ba'dihim fi masjidihim, akan sebagian mereka itu salat di masjid mereka. Wa irsadan tarakkuban, wa irsadan, dan apa ya, menunggu, liman haraballaha wa rasul, mencermati, menunggu dan mencermati, liman haraballaha wa rasulah, bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, min qabl, sebelumnya, ay qabla binaihi, sebelum dibangunnya. Wa huwa Abu Amir al-Madhkur, yaitu adalah Abu Amir yang barusan kita ceritakan tadi. Wala yahlifunna, dan mereka pasti akan bersumpah, in ma aradna, yani tidaklah kami menginginkan bibinaihi, dengan bangunan ini, illa al-husna, illa al-fi'lah al-husna, kecuali perbuatan yang baik. Min rifqi bil miskin, yani untuk menyayangi orang-orang miskin, fil matari wal har wa tausi'ah 'alal muslimin. Yani pada waktu hujan, pada waktu panas, ni hujan melakukan keadaan, ni panas melakukan keadaan, wa tausi'ah 'ala al muslimin, dan meluaskan kaum muslimin punya masjid dua, dan enggak sumpek di masjid Quba. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala yani mengetahui, menyaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pendusta fi dzalika, dalam hal itu. Kamu nih akhwan, masjid itu yani disebut sebagai masjid dhirar. Yani karena yani klaim-klaim masjid dhirar itu gampang. Masjidmu dhirar. Sebenarnya masjid dhirar itu masjid dibangun untuk memadaratkan kaum muslimin. Untuk memadaratkan kaum muslimin. Jadi para itu najani Allah ya, misalkan satu kampung itu rukun, kono masalah, masjid satu, saya longgar, ke Jumatan bareng saya longgar, para tokoh-tokoh masyarakat itu, yani longgar. Dan suatu ketika ada datang orang itu yang hubur riasa, hubur riasa itu kepingin itu di nomor satukan. Ya, tapi oleh masyarakatnya kan gak patek pinter, gak patek opong. Nah, akhirnya jadi nomor 3, jadi nomor 5.
nesu dek wong kepengin di nomor jejak akhirnya kasak kusuk ndelok bola. Ya rata-rata oleh bola terus gawe masjid. Gawe masjid di pinggire, enggak terlalu jauh dari situ gawe masjid. Niatnya satu-satunya adalah bukan untuk menegakkan syariat. Bukan untuk apa-apa. Niatnya adalah untuk memecah persatuan kaum muslimin, untuk memecah jadi persatuan jadi kaum muslimin yang ada di situ. Maka masjid-masjid sekelas itu bisa kita katakan bahwa masjid itu dirar. Ini tapi ya kawan, kalau bikin masjid yang lain karena sudah muat, kemudian gawe masjid lagi, atau gawe masjid-masjid kecil, jadi gawe masjid-masjid kecil untuk area kampung tersebut. Jadi karena si masjid di zaman Rasulullah SAW pun masjid itu nggak hanya satu, masjid di Rasulullah itu banyak. Jadi per RT ono masjid. Jadi per RT, ya kurang RT, per hai. Ini per kampung, per RT lah kalau bahasa kita. Itu jadi ono masjid. Jadi ini kalau sholat harian 5 waktu sholatnya di situ. Tapi sholat Jumat semuanya ke masjid Nabawi. Jadi semuanya itu ke masjid Nabawi. Yang semacam itu, kalau memang tujuannya semacam itu nggak ada masalah. Jadi karena kalau jadi semua sholat 5 waktu itu menyatu di satu masjid, itu ya kasihan yang jauh. Jadi kasihan yang jauh. Sholat 5 waktu itu loh, sedina ping 5. Yo itu jauh lah. Kalau Jumatan kan seminggu, jadi seminggu sekali. Atau mungkin wariatan azanillahu yakum. Karena memang memandang bahwasanya masjid itu ini bermasalah. Dari mantan zaman saya kan nggak bisa dihindari. Di Indonesia ini nggak bisa dihindari. Sing jenenge perbedaan pandang keagamaan itu nggak bisa untuk dihindari, nggak bisa untuk dihindari. Jadi misalkan WNO ya, suruh pawon sholat masjid Muhammadiyah gak serekat ini. Muhammadiyah untuk kepingin pawon kan sholat di masjid NU nih gak serak hati ini karena beda pemahaman agama. Kemudian dia bangun masjid baru untuk membuat komunitas jadi yang sepaham dengan dirinya. Kalau semacam itu nggak bisa dikatakan sebagai masjid zirar. Karena apa? Tujuannya bukan untuk memudaratkan kaum muslimin. Jadi masjid itu baru disebut zirar. Itu adalah kalau dibangun untuk memudaratkan kaum muslimin. Di antaranya adalah untuk memecah belah persatuan. Jadi kaum muslimin. Di antaranya juga ini adalah untuk ini, untuk itu. Yang memang itu adalah memudaratkan kaum muslimin. Maka itu adalah sekelas masjid yang pernah dibangun oleh orang-orang munafik untuk base camp mereka. Yani tatkala sering ketemu, yani untuk menyusun strategi membunuh Rasulullah yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanu sa'alun nabiyya, dan mereka itu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fihi, untuk salat di masjid yang mereka bangun. Dan ingat, Rasulullah SAW itu enggak tahu kalau mereka orang munafik. Kalau orang munafik itu sebenarnya orang Muslim. Mereka itu datang sama Rasulullah. Kalau zaman saya kira minta diresmikan, peresmian ini, peresmian, minta ya Rasulullah tolong jenengan sholat di masjid kami. Fanazala, Rasulullah sebenarnya itu sudah kepingin. Rasulullah SAW itu tidak pingin. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah wis budal dari tempat beliau menuju ke Kuba. Niatnya untuk sholat di masjid tersebut. Di tengah jalan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Ay la tusalli fihi abada. Jangan kamu itu sholat di masjid itu selama-lamanya. Jadi dia selama-lamanya. Jadi kenapa? Jadi karena Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan, masjid Kuba. Jadi itu lebih layak untuk kamu yani sholat di dalamnya. Nek kamu budal ning Kuba, sholat di masjid Kuba, sholat di masjid itu. Jadi di masjid. Nanti akan datang keterangannya bahwa masjid itu dibangun untuk kejahatan. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Kamu itu jangan sholat di situ selama-lamanya. Maka Rasulullah ngambil tindakan cepat. Fa arsala jama'atan. Rasulullah SAW itu ngutus kelompok sahabat. Fahadamuhu wa harraqu. Jadi mereka diperintahkan Rasulullah untuk menghancurkan masjid. Wa harraqu, dan membakar masjid. Wa ja'alu makanahu kanasatan tulqa fiha al-jiyaf. Jadi Rasulullah menjadikan tempat yang dibangun di padanya masjid Dirar itu adalah tempat untuk buang sampah. Bar
bar gawe masjid ngono terus dihancurkan itu malah kayak tempat sampah. Itu ini menghinakan. Nah, itu untuk menghinakan mereka. Nah, masjidun, sungguh masjid ussisa buniyat qawaiduhu, yang pondasinya itu dibangun ala taqwa, di atas ketakwaan, min awwali yaumin, pada waktu pertama kali, wudi'a, pada waktu pertama kali diletakkan, yauma halalta bidaril hijrah, tatkala kamu itu turun singgah di Darul Hijrah, di negeri tempat hijrah. Rasulullah pertama kali singgah sebelum masuk Madinah, singgah di mana? Singgah di Kuba. Kenapa ya, Juan? Karena beliau itu punya kerabat di Kuba. Jadi beliau itu punya kerabat di Kuba. Sebagaimana dulu, jadi kita katakan ya, Juan, dalam sejarah Rasulullah SAW itu punya garis keturunan dari Madinah. Karena istrinya siapa? Istrinya Hashim itu orang Kuba. Ini Bani Najjar dari Kuba, dari Madinah, dari Yathrib, tapi tepatnya adalah tinggal di daerah Kuba. Makanya setelah Rasulullah SAW umur 6 tahun, segede atau gede toh, Rasulullah SAW umur 6 tahun itu sama ibundanya Aminah dibawa sowan ke Yathrib, dibawa sowan ke Madinah untuk dipertemukan dengan kerabat-kerabatnya dari Kuba. Ini kerabat-kerabatnya dari Madinah. Lah, salah satu di antara pendapat para ulama, Ummu Sulaim sama Ummu Haram, yang orang Madinah, tapi Rasulullah dengan kedua wanita itu akrab adalah karena kerabat beliau dari sisi ini. Jadi para ulama sepakat kalau Ummu Sulaim sama Ummu Haram itu mahram. Jadi mahram, hanya mereka berselisih mahram karena bersusuan atau mahram karena nasab. Yang mengatakan karena nasab, jadi keduanya itu masih dari silsilah Bani Najjar. Diurut-urut itu saya mahram. Diurut-urut itu, jadi itu mahram. Jadi begitu. Mana tadi? Wa huwa masjid Quba, yaitu masjid Quba, kama fil Bukhari, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Ahaqqu minhu bi an taquma tusalli fi. Lebih layak untuk kamu salat di dalamnya. Fihi, di dalam masjid Quba itu, yani rijalun, ada orang-orang minal ansar, humul ansar, para sahabat ansar, yuhibbuna ayyatataharu, mereka itu ingin untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ai yusibuhum, maknanya adalah memberikan pahala kepada mereka. Dan ini salah satu pengaruh mazhab Asy'ariyah kepada Suyuti rahimahullah, menafsirkan yuhibbu dengan yusib. Ini menafsirkan yuhibbu dengan yusib, dan ini sudah sering kita ulang-ulang dalam kajian kita. Dan itu enggak benar. Yang enggak benar. Ini kenapa ya, Juan? Karena dalam mazhab Asy'ariyah, sebagaimana dengan antum semuanya tahu, bahwasanya mereka tidak menetapkan, mereka mengatakan nama Allah, sifat Allah itu hanya ada 13. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada 13. Selain itu, kalau Allah menyebutkan sifat dirinya, maka harus ditakwilkan dengan salah satu dari 13 tersebut. Yang paling sering itu iradah. Kayak Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mereka itu orang-orang Asy'ariyah, berpikirnya itu kok mencintai. Cenderungnya cinta itu kan mailul qalbi. Yani cenderungnya hati kepada orang yang dia senangi. Masya Allah dia hati, Masya Allah ini, Masya Allah ini apa ya? Ya itu gak benar itu. Makanya ditakwil dengan apa? Irada, keinginan. Ini keinginan. Padahal kalau ditakwil dengan irada, ditakwil dengan keinginan, bodoh-bodoh aja. Jadi karena keinginan itu adalah mailul qalbi, lidaf'i atau lijalbi maslahatin wa daf'i mafsadah, kecenderungan hati untuk mendatangkan maslahat, meninggalkan mafsadah. Itu pun nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, yani wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertobat. Cinta dalam arti cinta, Allah itu benar-benar mencintai. Lah, konsekuensi dari cinta itu adalah memberikan pahala. Jadi pahala itu bukan makna hub, tapi konsekuensi dari hub, konsekuensi dari cinta. Wa fihi,
Dan ini kalau antum mengatakan lagi Ustaz, lah kalau ono takwil napa kok dipelajari? Tidak ada kitab manusia yang tidak ada cacatnya. Allah itu tidak menginginkan ada kitab sempurna kecuali kitabullah azza wa jalla. Seandainya semua kitab yang cacati kemudian ditinggalkan, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk mempelajari kitab apapun, dan kitab Anda pun nggak akan bisa dipelajari karena mesti ono cacati. Karena mesti ada cacatnya. Mesti itu tidak mungkin tidak. Sampai pun Bukhari, Bukhari itu ada cacat di dalamnya. Dan itu para ulama maklum pembahasan tentang beberapa masalah yang dipermasalahkan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari. Fihi dalam ayat ini atau dalam lafaz itu ada idghamut ta fil asli fit ta. Memasukkan ta pada kata aslinya ke dalam ta. Berarti yuhibbul mutatahhirin. Taknya dibuang, taknya dilebur ke ta menjadi mutahhirin. Rawa Ibnu Huzaimah fi sahihi, Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah taala dalam sahihnya meriwayatkan an Uwaimir ibn Sa'idah, dari Uwaimir ibn Sa'idah annahu sallallahu alaihi wasallam atahum fi Masjid Quba. Rasulullah SAW itu mendatangi mereka di Masjid Quba. Faqala, beliau mengatakan innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikumus sana' fit tuhur fi qissati masjidikum. Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian, telah bagus dalam memuji kalian dalam urusan bersuci dalam kisah masjid kalian, yaitu ayat ini. Yaitu ayat ini. Jadi fama hadat tuhur alladzi tatahharuna bihi. Apa itu bersuci yang kalian lakukan? Jadi maknanya ya kawan, riwayat ini ingin mengatakan Rasulullah itu heran lawong. Jadi inti dari ayat ini, pokoknya wahai Muhammad, kamu itu jangan salah di masjid itu. Kemudian sholatlah kamu di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Sebenarnya ayat itu cukup sampai di situ sebagai syariat. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik itu kamu jangan sholat. Lah masjid yang kamu bangun pertama kali sebelum masuk ke kota Madinah itu yang kamu sholat di dalamnya. Sampai di situ sebenarnya ayat itu cukup. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu sifat. Sifat itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan apa? Nggak ada kaitannya dengan masalah yang sebelumnya, nggak ada kaitan langsung, menunjukkan bahwasanya sifat itu adalah sifat utama. Sifat itu adalah sifat utama. Kayak ikhwan, para nabi dan para rasul itu sifatnya sambrek, banyak semangat dalam berjuang, orangnya pinter, amanah, mesti jujur, mesti gini gitu. Nah, sifat nabi dan rasul itu banyak. Yang kondang itu yang kemudian diajarkan di Indonesia dari TK itu Siddiq, aku sambil lagi sini. Wiswi kak, makasih bu. Siddiq amanah, tablik amanah. Salah. Patona. Itu sebagian ya, Wan. Sebagian. Kenapa kok cuma 4 Ustaz? Yuk ben cacilik gampang ngapal nih. Cacilik kemudian kon ngapal 10 ya orang. Tapi ini yang salah itu, Ustaz kawit sampai gede ngomong sifat Nabi hanya 4, itu yang salah. Hanya 4 itu yang salah. Sebagaimana malaikat itu ada 10. Itu kalau maksudnya adalah karena itu untuk cacili ben gampang ngapal ini 10 to. Tapi ini sampai kewedi tetap 10, itu masalah. Mau sampai perguruan tinggi nama malaikat itu namanya nama malaikat yang diketahui hanya 10. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Kenapa ya, Wan? Malaikat-malaikat yang diketahui itu banyak. Ada jelas-jelas itu Rasulullah menceritakan satu kisah. Ana ya Muhammad, ana malakul jibal. Ana malakul jibal. Saya itu malaikat gunung. Itu juga nama. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, fa amarallahu malakas sahabah. Allah memerintahkan kepada malaikat mendung. Malaikat yang mengendalikan mendung. Ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat ini, ada malaikat itu. Tapi kau SD kemudian kongkon mengatakan malaikat itu jumlahnya 100, apa jeneng itu rapal. 10 wae kakek-kakek. 10 wae kak. Kakek-kakek. Semacam itu.
Nah, sifatnya para nabi itu banyak. Tapi kalau Allah mensifati para nabi dan para rasul, itu rata-rata mensifatinya itulah as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa ala rabbil alamin. Itu saya nggak minta kepada kalian upah. Upahku itu, balasanku itu hanya dari Allah. Itu menunjukkan sifat utama kenabian itu. Sifat utama kenabian, dan seharusnya sifat utama pewaris para nabi itu adalah ini adalah itu. Seharusnya ini semacam itu. Lah, ayat ini juga begitu. Jadi ayat ini juga begitu. Masjid itu sifatnya banyak. Dan orang-orang yang di masjid itu sifatnya juga banyak. Mereka ya sholat, mereka poso, mereka rajin ini, mereka ini. Sifatnya penduduk Madinah loh. Sifatnya para sahabat yang ada di Masjid Quba, yang sholat di Masjid Quba, itu sifatnya kan yang banyak. Tapi Allah tatkala kondisi ini hanya sebut satu sifat. Yani fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Mereka di dalamnya itu ada orang yang cinta bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci. Sampai Rasulullah SAW itu bertanya kepada mereka, yani fama hadat tuhur allati tatahharuna bihi. Yani kalian itu bersuci model kaya apa kok sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiran minal yahud. Yani kami enggak tahu apa-apa ya Rasulullah. Kami itu prasaku gak duwe amal blas kok. Biasa-biasa wae. Tapi kami itu memiliki tetangga dari orang-orang Yahudi. Kami itu hidup berdekatan dengan orang-orang Yahudi. Wa kanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid. Yani dan kami itu membersihkan, mencuci dubur mereka, orang-orang Yahudi itu mencuci dubur mereka setelah BAB. Faghasalna kama ghasalu. Yani lalu kami pun ikut-ikutan membasuh dengan air, maksudnya sebagaimana mereka juga membasuh. Wa fi haditsin rawahul Bazzar, dalam hadis riwayat Imam Bazzar, faqaulu, mereka mengatakan, nutbiul hijarata bil ma, kami mengikuti yani apa? Batu dengan air. Faqala huwa dzak, iku paling ngomong huwa dzak, situ nggak ada lagi. Fa'alaikumu, lanjutkan perbuatan itu. Imam Suyuti rahimahullah taala, yani jarang-jarang menyebutkan hadis selengkap ini ya, kawan. Yani jarang-jarang menyebutkan hadis selengkap ini. Yani dan beliau mencukupkan diri, hadis ini dianggap sahih karena berada dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Ini Imam Ibnu Huzaimah mempunyai kitab kumpulan hadis sahih. Tapi hadis sahih dalam Sahih Ibnu Huzaimah tidak sekelas Sahih Bukhari. Tidak sekelas Sahih Bukhari. Jadi dalam kajian fikih para ulama sepakat BAB itu cawik, maksudnya itu BAB terutama kalau pipis itu bisa dengan air tok sah, bisa dengan batu tok sah. Batu ini bukan harus batu ya. Dalam istilah fikih itu namanya hajar al-istinja atau hajar syar'i, batu syariat. Batu syariat, batu syar'i. Batu syar'i atau batu syariat itu yang memenuhi 4 syarat. Yani kering, suci, kering sih. Suci, ini kering, terus koli itu keset, iso nyerap, mana ya? Ghair yang keempat itu ghairu muhtaram, enggak ada nilai kehormatan. Apabila itu terpenuhi 4 ini, maka itu adalah hajar, masuk dalam hukum batu syar'i. Jadi maka tisu itu masuk dalam hukum batu syar'i. Kenapa? Suci, kering, ini keset, resep pun ya. Yang keempat, ini enggak ada nilai kehormatan. Lah yang ada nilai kehormatan itu apa? Yang ada nilai kehormatan itu pakai roti. Itu terhormat, itu makanan kok digawe koyo ngono. Meskipun ya terpenuhi 3 syarat pertama. Ini suci, kering, keset. Roti keset. Kok roti tawar itu loh. Roti keset. Tapi nilai kehormatan. Kenapa? Kata para ulama kita, lawong tulang yang itu makanannya jenderal ya apa meneh? Makanannya menungso. Makanannya yani menungso. Nah, para ulama sepakat pakai air sah, pakai batu sah. Pakai batu sah. Para ulama itu hanya berselisih. Yang terbaik itu
Yang mana? Yang terbaik itu yang mana? Dalam fikih Syafi'iyah, dan itu fikihnya Suyuti rahimahullah, yang terbaik itu batu dulu lalu disusul air. Yang terbaik itu batu dulu baru disusul air. Yang rata-rata para ulama itu mengatakan batu lebih bagus dibandingkan air. Kenapa? Zaman biyen ra ono air. Lah kalau sekarang antum masih berfatwa dengan fatwa ini guyu karo kucing. Ini para sahabat Rasulullah SAW itu cawi itu rata-rata pakai batu. Jadi kenapa? Dia pakai air itu malah belepotan. Antum coba bayangkan BAB terus ono banyu sak gayung. Lah gak karu-karuan tambahan. Gak karu-karuan tambahan. Yo anggaplah rodok resik ngono, tapi yang tangani. Ini bayu. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu itu mengingkari cawi pakai air. Ini mengingkari cawi pakai air. Cawi zaman dulu itu pakai pakai batu. Ini zaman dulu pakai batu. Lah, tatkala ini para Rasulullah bingung. Rasulullah itu ngapain toh kalian itu? Kok sampai dipuji oleh Allah? Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita itu punya tetangga mereka orang-orang Yahudi itu basuh pakai air. Kita melok-melok, tapi tetap pakai cara awal, pakai batu terus dibasuh. Dan itu tidak ada yang melakukan kecuali ahlu Kuba. Zaman itu lah ya, tidak ada yang melakukan kecuali penduduk Kuba. Maka Rasulullah mengatakan, ya iku. Wallahu alam, ini bisa. Tapi zaman sekarang ya kawan, masih kayak ini berlaku? Ini kalau zaman sekarang fikih ini masih berlaku. Tapi utamanya kayak begitu enggak. Jadi fikih ini ya kawan berlaku pertama. Kalau di WC ada air, monggo pakai air. Di WC ada tisu, monggo pakai tisu. Tisu tok, Ustaz. Ya, tisu tok meskipun enggak pakai air. Meskipun ada air. Kan di beberapa kamar mandi pesawat atau di hotel-hotel yang mewah, bandara, itu kan ono air, ono tisu. Terus jenengan itu pakai tisu tok 1, 2, 3 sah. Ini sah. Ini jangan seneni. Iki gak ngerti syariat. Piye ngono tisu gak ngerti syariat. Ada jelas-jelas ada tisu kok ngerti syariat. Jadi itu boleh. Itu boleh. Itu sekelas hajar. Ini sekelas hajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Perintah dari Allah yakum yang itu yang semacam ini. Baik. Sampai di sini, tapi hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama dalam catatan kaki dalam syarah kitab yang ada di depan anak. Dalam sanadnya ada Syurahbil ibnu Sa'ad, wasaqahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban tapi didhaifkan oleh Ibnu Ma'in rahimahullah. Memang hadis tentang peristiwa itu dipermasalahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.